mendengarkan cerita Alkitab dari Bapak. Sebelum kita cerita, kita. berdoa dulu ya. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, terima kasih atas rahmat-Mu yang kami berikan pada ini. Kami bersyukur hari ini kami berkumpul di sini dengan sehat jasmani dan rohani. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu lewat cerita Alkitab. Semoga firman dalam cerita Alkitab, firman-Mu dalam cerita Alkitab dapat menyerap dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi anak yang berbakti kepada Tuhan, orang tua, dan bangsa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo anak-anak. Halo Bapak. Sebelum Bapak cerita, Bapak mau tanya, sekarang bulan apa? Bulan September. Bulan September. Ya. Dalam gereja Katolik, bulan September jadikan bulan kitab suci nasional. Jadi sekarang kita mau bercerita tentang anak yang hilang dari Injil Lukas. Bapak cerita dalam Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Pada suatu hari di sebuah rumah di satu kota ada seorang bapak yang kaya. Dia itu punya 2 orang anak, si sulung dan si bungsu. Pada suatu hari si bungsu berkata kepada bapaknya, "Bapak, bagikan harta kekayaan kepada kami." Terus bapaknya pun bagikan harta kekayaan kepada mereka. Setelah anak yang bungsu menjual semua harta kekayaannya dan pergi merantau ke negeri yang jauh sekali. Di sana dia berfoya-foya, minum mabuk, panggil teman-teman, pesta-pesta. Akhirnya habis semua harta kekayaannya, uang-uangnya habis. Maka hidupnya pun melarat. Teman-temannya pergi dari dia semuanya. Dia pun sebatang kara. Maka dia pun merasa kelaparan. Cari tempat, gimana saya bisa makan? Kemudian dia menemukan seorang majikan. Dia minta, "Bolehkah saya bekerja di sini?" Terus kata majikan itu, "Pergilah ke ladang saya dan jagalah babi-babiku di sana." Akhirnya anak bungsu itu pergi ke ladang si majikan. Dia pun menjaga babi-babi. Pas dia dijaga, dia bisa lapar. Aduh, lapar, perutku lapar. Terus dia ingin ambil makanan babi. Habis ambil makanannya mau makan. Terus orang-orang di situ orang, nggak boleh makan. Itu bukan untuk kamu, itu untuk babi-babi. Dan dia pun nggak makan. Terus aduh, di rumah bapak saya ini banyak sekali orang upahan dengan makanan yang berlimpah-limpah. Baiknya saya pulang ke tempat bapak. Nanti sampai sana saya akan berbicara kepada bapak. "Bapak, saya tidak lagi layak sebagai anak bapak. Jadikanlah saya seorang hamba." Artinya hamba itu pelayan-pelayan itu. Pelayan-pelayan suruhan di rumah bapaknya. Terus
Dia pun berdiri dan pulang ke rumah bapaknya di kampung. Kalau dia pulang dari kampung, kemudian aduh si bungsu datang. Maka tergeraklah hati bapaknya. Kelas kasihan bungsu datang. Melihat anaknya. Anaknya ini kurus, kering, kasihan. Kan lapar, nggak makan kan. Kasihan. Artinya bapaknya merasa enggak, kasihan. Lari-lari dia ke sana masuk, peluk anaknya. Langsung anaknya tunduk dan cium kaki bapaknya. Bapak, saya tidak lagi layak disebut anak Bapak. Saya telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Jadikanlah saya sebagai pelayan di tempat Bapak. Terus bapaknya ambil pelayan. Ayo cepat, pakaikanlah baju, kenakan cincin yang manis di jarinya, pakaikan sepatu. Setelah bantainya, kasih baju yang gagah, kasih masuk cincin, pakai sepatu yang gagah. Akhirnya diarak lagi yang masuk dalam rumah. Ke dalam rumah, bapaknya bilang, ayo pelayan, potong anak lembu yang paling tambun, yang paling enak. Ayo kita bikin acara. Akhirnya mereka pun membuat acara, musik, seruling. Nah, pada saat itu kakaknya sulung masih di kebun. Terus pas sore hari itu pulang, dia beri di luar adik, di luar rumah dia dengar, di luar rumah didengar, aduh, kayaknya ada pesta dalam rumah ini. Akhirnya dia panggil pelayan, sini dulu. Dia tanya, ada apa di dalam rumah kok ada pesta? Terus pelayan bilang, adikmu yang bilang telah datang, dia telah ditemukan kembali dan bapakmu mengadakan acara. Tapi anak sulung tidak mau masuk dalam rumah, dia ngambek berdiri di luar rumah. Akhirnya bapaknya keluar, ayo nak masuk. Terus dia jawab, saya tidak mau masuk. Saya sudah bertahun-tahun hidup dengan bapak, tapi bapak tidak pernah potong lembu untuk saya biar saya pesta bersama teman-teman saya. Terus bapaknya jawab, nah, engkau bersama saya bertahun-tahun. Jadi semua yang ada di rumah ini adalah kepunyaanmu juga. Adikmu yang telah hilang, temukan kembali. Adikmu itu kita anggap sudah mati, tetapi sudah hidup. Jadi sekarang mari kita masuk, kita bersyukur pada Tuhan, dan kita acara bersama adikmu dalam rumah. Artinya sulung pun masuk ke dalam, dia bersukaria bersama adiknya, dia peluk bersama adiknya, cium sama adiknya minta maaf sama dia pun sayang adiknya. Artinya hiduplah mereka rukun dan bersatu bersama bapaknya. Sekian ceritanya. Oke. Adik sudah dengar belum cerita tadi? Abang sudah dengar? Kira-kira apa judul cerita tadi? Anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Apa adanya? Anak yang hilang. Kira-kira anak siapa yang minta harta bapaknya dibagikan? Anak yang bungsu. Kenapa dia minta hartanya dibagikan? Karena dia ingin hidup berfoya-foya. Terus kira-kira anak ya ada si bungsu itu, kira-kira dia bertobat enggak? Kenapa dia bertobat? Dia menyesal, dia sudah berfoya-foya, dia menghabiskan seluruh harta kekayaan bapaknya, terus dia mengalami kelaparan, semua temannya meninggalkan dia. Terus kira-kira dia pulang, bapaknya memaafkan dia enggak? Memaafkan dia. Kakaknya pertama memaafkan dia enggak kakaknya? Kakaknya marah-marah dulu ya. Tapi setelah bapaknya menjelaskan, kira-kira bapaknya memaafkan adiknya enggak? Memaafkan adiknya. Nah, sekarang bapak tanya lagi, kira-kira adik sama abang mau buat kayak gitu enggak? Mau foya-foya dengan barang-barang yang telah bapak beri enggak? Kira-kira benar nggak perbuatan itu? Salah toh? Jadi kalau umpama bapak beli buku, pensil, HP untuk adik sama abang untuk belajar, terus digunakan untuk coret-coret, untuk main game, itu benar nggak? Berdosa nggak itu? Itu berdosa terhadap siapa? Berdosa terhadap orang tua dan Tuhan.
Nah, karena orang tua kerja capek, ya kan? Kira-kira bagus nggak itu? Ya bagus. Nah, sekarang ada nggak niat abang sama adik mau bertobat seperti anak tadi? Ada. Kalau mau bapak suruh belajar, jam belajar, jam istirahat, istirahat. Mau nggak? Kira-kira anak bungsu tadi melawan orang tuanya nggak? Enggak. Awalnya dia melawan, dia paksa orang tuanya suruh bagi. Setelah dia merasakan bahwa itu salah, dia bertobat. Nah, abang sama adik, kira-kira selama ini ada salah nggak? Ada salah banyak kan? Sering marah bapak mama, sering ngomel. Sekarang bertobat nggak? Sudah dengar cerita tadi. Nanti dosa-dosa kalau besar, kita sudah jauh dari orang tua. Nanti kalau buat kayak gitu, nanti kita nggak disayangi orang. Jadi kita harus berbuat baik. Kita harus memberikan cinta kasih kepada semua orang. Jadi dengan kita memberikan cinta kasih, dengan kita mencintai seseorang, kita pun akan dicintai. Kita tidak boleh membenci orang. Dengan tidak membenci orang, kita pun dicintai orang. Ya, dalam rumah kita menghargai kakak, menghargai adik, menghargai bapak mama. Dengan begitu kita pun dihargai sama orang. Ya. Jadi pesan ceritanya adalah apa? Untuk adik sama abang apa pesan ceritanya? Tidak Jangan, boleh melawan, iya. tidak boleh foya-foya, tidak boleh apa? Tidak boleh ngomel lagi. Janji ya? Abang apa? Tidak boleh apa lagi? Itu adik. Apa? Abang apa? Kalau dikasih barang-barang untuk digunakan untuk belajar, benaran. Disuruh bapak, tidak boleh ngomel. Itu berdosa itu ya. Ingat itu dosa itu. Ya. Bapak suruh itu untuk benar, abang ya, adik ya. Adik belajar, ya. Itu kan untuk kalian, ya kan? Nah, jadi pesannya tidak boleh melawan. Yang intinya adalah menghormati orang tua, menghormati adik, kakak, dan saling mencintai. Pesannya apa tadi? Pertama, saling mendengar, menghormati orang tua, dan oke, sekian cerita kami. Ngomong sama teman-temannya dulu. Sekian cerita kami dari Ajet. Oke. Dadah. 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 Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ada lihat kita itu untuk memberkati adik, untuk orang tua adik dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke.